Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim menyebutkan dengan sebuah kata yang sangat jelas, yang kemudian juga diperjelas maknanya dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innas sa'ata la'atiyatun la raiba fiha walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Sesungguhnya hari kiamat itu adalah sesuatu yang pasti akan datang, namun banyak sekali manusia yang tidak mempercayainya. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Dan sesungguhnya hari hisab manusia sungguh sangat-sangat dekat sekali, namun banyak sekali manusia yang lalai dengannya. Kemudian ayat Al-Qur'anul Karim diperjelas dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bu'ithu ana wasa'akahataini wa asyara bis-sabbaba wal wusta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan jarak antara aku diutus menjadi nabi dengan hari kiamat, dengan datangnya hari kiamat, seperti kedua jari ini, wa asyara bis-sabbaba wal wusta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua jarinya, jari tengah dan juga jari telunjuk. Di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga di dalam hadis yang sudah kita sebutkan menunjukkan bahwasanya hari kiamat sungguh sangat dekat sekali. Ketika malaikat Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah, kapankah hari kiamat itu akan terjadi? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, mal mas'ulu anha bi'alama minasail. Tidaklah yang bertanya dan juga yang ditanya sama-sama tidak mengetahui kapankah kiamat itu akan terjadi. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang mengetahui dengan pasti kapankah kiamat itu akan terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kapankah kiamat itu akan terjadi. Kemudian malaikat Jibril kembali bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah fa akhbirni an amaratiha. Maka tunjukkanlah kepadaku tentang tanda-tanda kiamat tersebut. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal ala ri'a asya'i yatatawwaluna fil bunyan. Ketika engkau melihat seorang budak telah melahirkan tuannya, kemudian engkau melihat suatu kaum yang mereka bertelanjang dada, tidak menggunakan alas kaki, kemudian tiba-tiba mereka berlomba-lomba dalam membangun gedung, maka sesungguhnya ketika itu terjadi maka kiamat sungguh sangat dekat sekali. Di dalam hadis, di dalam Musnad Ahmad disebutkan, dalam riwayat yang lain dikatakan, manhum ya Rasulullah, siapakah orang yang engkau maksud itu ya Rasulullah? Kaum yang bertelanjang dada, tidak menggunakan alas kaki, kemudian tiba-tiba penggembala kambing, kemudian tiba-tiba berlomba-lomba dalam membangun gedung. Humul Arab, mereka adalah orang-orang Arab, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Musnad Ahmad hadis Nu'man bin Bashir. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud, menyebutkan bahwasanya kaum muslimin akan melewati 5 fase kehidupan, atau 5 fase sejarah, atau 5 fase kepemimpinan. Yang pertama, ahdun nubuwah, takunu nubuwata fikum masyaallah an takun thumma yarfa'u wa idza syaa yarfa'a. Yang pertama adalah ahdun nubuwah atau fase kenabian, di mana kaum muslimin dipimpin oleh seorang nabi dan kaum muslimin dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah fase yang pertama. Kemudian wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan akhir dari fase yang pertama. Masuklah kaum muslimin ke fase yang kedua. Takunu khilafatun ala minhajin nubuwah fatakunu masyaallah an takun thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha. Fase yang kedua, kaum muslimin akan melewati ahdul khilafah atau fase kekhalifahan, di mana kaum muslimin akan dipimpin oleh para khalifah yang adil dan bijaksana. Namun fase ini hanya berlangsung selama 30 tahun saja. Sesuai hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-khilafatu fi ummati 30 sanah, thumma mulkan ba'da dzalik. Fase kekhalifahan di umatku akan berlangsung selama 30 tahun saja, kemudian akan dilanjutkan oleh sistem kekerajaan. Kemudian meninggalnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu merupakan akhir dari fase yang kedua. Masuklah kaum muslimin ke fase yang ketiga. Takunu mulkan 'abdan fatakunu masyaallah an takun thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'aha. Fase yang ketiga adalah fase mulkan 'abdan atau raja-raja yang menggigit. Kaum muslimin dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kekerajaan, di mana jika sang khalifah meninggal dunia, maka ahli warisnya yang akan menggantikannya. Di fase ini kaum muslimin akan dipimpin oleh para khalifah yang adil dan juga bijaksana. Di fase ini
kaum muslimin dipimpin oleh para khalifah yang adil dan bijaksana. Kemudian di fase ini kaum muslimin dipimpin oleh 3 dinasti. Yang pertama dinasti Umayyah, kemudian dinasti Bani Abbasiyah, dan juga yang ketiga dinasti Bani Turki Utsmaniyah. Kemudian sepakat ahli sejarah mengatakan runtuhnya dinasti Turki, Khilafah Turki Utsmaniyah merupakan akhir dari fase yang ketiga. Kemudian masuklah kaum muslimin ke fase yang keempat. Takunu mulkan jabariyatan thumma fatakunu masyaallah an takun thumma yarfa'uha idza syaa'a yarfa'aha. Fase yang keempat adalah mulkan jabariyatan atau fase kediktatoran. Fase yang keempat ini ditandai dengan kaum muslimin tidak dipimpin oleh seorang khalifah pun di muka bumi. Nah, sekarang kaum muslimin tidak dipimpin oleh seorang khalifah pun menunjukkan bahwasanya sekarang kita semua berada di fase yang keempat. Di fase yang keempat inilah banyak sekali hadis-hadis Nabi Muhammad SAW secara khusus membahas nasib kaum muslimin. Hadis-hadis fitan atau hadis-hadis cobaan atau ujian yang sangat berat yang akan dihadapi oleh kaum muslimin. Yushikul umam an tada alaikum kama tada alaikumul akalatu ila asqas'atiha. Orang-orang kafir di fase yang keempat ini mereka semua bersekongkol untuk menghancurkan kaum muslimin, untuk memusnahkan kaum muslimin layaknya seperti sebuah kaum yang memperebutkan makanan di sebuah nampan. Faqala qailun wa min qillatin nahnu ya Rasulullah, apakah ketika itu jumlah kami sangat sedikit ya Rasulullah? Bal antum yauma idzin katsir, bahkan ketika itu jumlah antum banyak sekali. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail, namun jumlah antum yang banyak itu hanya seperti sebuah debu atau seperti sebuah buih di lautan. Wala yanza'annallahu fi sudurikum alwahanah minkum. Dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah mencabut rasa takut dari hati, dari dada musuh-musuh kalian terhadap kalian. Wa la yaqdhifannallahu fi qulubikum alwahna, dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah memasukkan sebuah penyakit dalam diri kaum muslimin, dalam hati kaum muslimin. Faqala qailun wa mal wahnu ya Rasulullah, ketika seorang sahabat bertanya, apakah wahan itu ya Rasulullah? Apakah yang disebut dengan penyakit wahan itu ya Rasulullah? Al-wahnu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahan itu adalah cinta terhadap dunia dan juga takut akan kematian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di fase yang keempat kaum muslimin akan menghadapi cobaan atau fitnah yang luar biasa, bahkan kezaliman atau pembunuhan dialami kaum muslimin yang di mana-mana. Kaum muslimin yang menjalankan syariat Islam, yang berpegang teguh dengan nilai-nilai Islam akan mendapatkan ujian dan cobaan yang luar biasa. Bahkan diperumpamakan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, sayati 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim qalqabit 'alal jamri. Akan datang suatu masa di mana manusia yang berpegang teguh dengan Islam, manusia mempraktikkan nilai-nilai Islam seperti memegang atau seperti menggenggam bara api. Di dalam Tuhfatul Alwadi disebutkan, bagaimanakah mungkin manusia sanggup memegang bara api yang sangat panas tersebut? Begitulah perumpamaan di zaman ini manusia yang senantiasa mempraktekkan nilai-nilai Islam. Kemudian sebagai contoh di zaman ini, sebagai bentuk contoh kaum muslimin yang mengalami cobaan dan ujian yang sangat luar biasa, bahkan sungguh sangat sakit hati ini untuk mendengar ujian dan cobaan yang dialami atau nasib saudara-saudara kita di luar sana yang mengalami pembunuhan, pembantaian dan kezaliman di mana-mana. Bahkan hingga saat ini orang-orang yang berpegang teguh dengan agama Islam, orang-orang yang menjalankan syariat Islam di sekitar kita akan diberikan label yang tidak selayaknya, seperti teroris, radikalisme dan lain sebagainya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru-baru ini kita mendengar sebuah statement yang sangat luar biasa sekali. Di antara sebab masuknya radikalisme adalah yang pertama orang yang bisa berbahasa Arab, yang kedua orang yang hafal Quran, dan yang ketiga orang yang good looking atau bagus penampilannya. Untuk engkau yang mengatakan bahwasanya salah satu sebab pintu masuknya radikalisme adalah orang yang bisa berbahasa Arab, apakah engkau tidak membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi la'allahum yattaqun aw yuhadditsu lahum dzikra." Apakah engkau tidak membaca Al-Qur'anul Karim? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika auhayna Qur'anan Arabiyyan litundhira ummal qura wa man haulaha wa tundhira yaumal jam'i la raiba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir."
bahasa Arab adalah bahasa yang kita terlahir dengannya, adalah bahasa yang kita hidup dengannya, dan juga bahasa yang akan kita mati dengannya. Itulah bahasa Arab. Kemudian untuk engkau yang mengatakan bahwasanya Al-Quran, orang yang hafal Quran adalah mereka salah satu penyebab pintu masuknya radikalisme. Apakah engkau tidak membaca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Apakah engkau tidak membaca sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Apakah engkau tidak membaca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'al Qur'an wa 'amilahu bima fihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah." Dau'uhu ahsan min da'i syamsi fama dhannukum billadzi amila bihadza. Apakah engkau tidak membaca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaril qiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u alaihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Mereka orang-orang yang hafal Quran adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala di dunia. Allah akan jamin kehidupannya di dunia, dan Allah Subhanahu wa taala akan masukkan mereka orang-orang yang hafal Quran ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjamin 7 anggota keluarga yang hafal Quran masuk ke dalam surga ikut bersamanya. Kemudian untuk engkau yang mengatakan bahwasanya salah satu sebab pintu masuknya radikalisme adalah orang yang good looking, kalau maksudmu adalah keindahan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menyukai keindahan. Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Jika maksud engkau adalah orang-orang yang senantiasa disebutkan ciri-ciri terorisme adalah orang-orang yang senantiasa menggunakan pakaiannya di atas mata kaki atau disebut dengan cingkrang, sesungguhnya mereka bukanlah radikalisme. Sesungguhnya pakaian seperti itulah bukanlah ciri-ciri terorisme. Namun mereka hanyalah segintir orang yang ingin melaksanakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, "Salasatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 golongan manusia yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan ajak bicara di hari kiamat. Tidak akan Allah Subhanahu wa taala lihatnya dengan penglihatan rahmah di hari kiamat. Kemudian tidak Allah Subhanahu wa taala sucikan di hari kiamat, dan Allah Subhanahu wa taala peruntukkan azab yang sangat pedih baginya. Siapakah 3 golongan ini? Yang pertama, al-musbil izarahu. Yang pertama, orang yang menggunakan pakaian di bawah mata kaki. Yang kedua, wal mannan bima ata, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Dan yang ketiga, wal munafik sil'atahu bil halfil kadzib, orang munafik yang jual belinya disertai dengan sumpah dusta. Lalu, kenapakah orang-orang yang menjadikan syariat Islam seperti ini, orang yang menggunakan pakaian seperti ini, dianggap aneh di zaman kita? Sesungguhnya mereka bukanlah orang-orang yang aneh. Namun hanya saja mereka sedang berada di zaman hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at, akan datang suatu zaman, tahun dengan penuh dusta. Yusaddiqu fiha al-kadzib wa yukadzibu fiha as-shadiq. Orang yang benar dianggap salah, orang yang salah dianggap benar. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Dan orang yang amanah dianggap pengkhianat dianggap jujur. Wa yantiqu fiha ar-raibidah, dan raibidah juga mulai ikut bicara di zaman ini. Qila wa mar raibidah, ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah raibidah itu? Ar-rajulu tafihu fil amril ammah. Ruwaibidah adalah orang yang jahil, orang yang tidak berpengetahuan, atau orang yang bodoh dengan bahasa kasarnya, ikut mengurusi urusan umat, ikut mengurusi urusan orang yang banyak. Itulah ruwaibidah. Dan inilah zaman di mana ruwaibidah bertebaran di mana-mana. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke pembahasan awal. Di fase yang keempat, kaum muslimin akan mengalami 4 tanda besar kiamat. Yang 4 tanda besar kiamat ini merupakan judul yang sangat besar dan tidak mungkin kita bahas di waktu yang sangat singkat. Yang pertama, munculnya dukhon. Yang kedua, keluarnya Dajjal. Yang ketiga, munculnya atau keluarnya Nabi Isa alaihi salam. Kemudian yang keempat, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala musnahkan Ya'juj dan Ma'juj, kemudian masuklah kaum muslimin ke fase yang kelima. Takunu khilafatan ala minhajin nubuwah thumma sakat. Kaum muslimin akan masuk ke fase yang kelima, yaitu ahdul khilafah atau fase khilafah. Kaum muslimin akan hidup aman, damai dan sejahtera. Namun di dalam hadis dikatakan fase ini berlangsung tidak lama. Fase ini hanya berlangsung 7 sampai 9 tahun saja. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam fase ini juga kaum muslimin akan mengalami 3 tanda besar kiamat besar. 3 tanda besar kiamat. Yang pertama, terbitnya matahari dari sebelah barat.
Kemudian yang kedua, munculnya dabbatul ardi di 3 tempat yang berbeda. Kemudian yang ketiga, bertiupnya angin kencang disertai dengan tercabutnya seluruh nyawa kaum muslimin yang ada di seluruh dunia ini. Kemudian selesailah fase sejarah yang dialami oleh kaum muslimin di dunia ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang pertama, bahwasanya hari kiamat itu pasti datangnya. Kemudian yang kedua, jaraknya sungguh sangat dekat sekali dengan kita. Oleh karena itulah, marilah kita senantiasa mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hal itu. Barakallahu li wa lakum.